Terus waktu itu ya udah terakhir Brimob. Iya. Gitu. Jadi waktu itu Satpol PP banyak kena. Iya. Wah, luar biasa lemparannya. Ternyata nggak 50 orang, banyak ternyata. Kan gitu. Bukan Padahal 50 kakak ya. kakak, ya. Ternyata dan kawan-kawannya banyak. Iya. 50 kakak Dan kawan-kawan plus lagi tuh. Banyak, luar biasa. Yang masih waktu itu ngimbo Pak Batus di situ. Pak Batus ngimbonya nggak ada yang melindungi tameng, ya kan? Oh. Sabar. Ayo gini, Tapi nggak dilindungin, ya. dikira Pak Batus mungkin waktu itu kebal batu. Ternyata anak batu sakit juga ya. Bocor juga ya. Nah, akhirnya berapa jahitan itu kan dibawa rumah sakit. Nah, masyarakat termasuk saya kemarin juga turun, ya kan? Untuk ya jangan mudah putus asa lah kita. Ya. Seperti lagunya The Massive itu kan. Lagu lagi nih. Jangan menyerah kan? Jangan menyerah. Bagus itu. Jangan menyerah gitu ya. Itu makanya Ini dia sebenarnya Kapolres atau penyanyi sebenarnya? Penyanyi. itulah. Jadi seorang pimpinan atau kapolres harus bisa nyanyi. Oh, bisa nyanyi. Bahaya kalau enggak. Iya. Kamu nunggu undangan aja nih nyanyi. Jadi gini, contohnya kemarin May Day itu. Oke. Burung itu Bro, kan. betul. Nah, Dengku Putri itu. Kan kita hibur kemarin dengan saya nyanyi lagu Jamrut kan, selamat ulang tahun itu. Kalau saya nggak bisa nyanyi gimana? Malah rusuh lagi dong. Jadi Iya. Untuk pula suara Kapolres bagus kan. Kalau nggak kena teriakin lagi tuh. kan itu harus latihan dulu. Tamu spesial dalam acara program Senggol Bos. Senggol dong. Kapolres, Kita selamat senggol datang. Pak Kapolres. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh, masih pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Makasih loh nemenin kita ngobrol-ngobrol, ngopi. Tapi saya nggak ngopi, saya sendiri yang ngopi. Oh ngopi, kita ngeteh. ngeteh. Yang penting sama-sama satu meja ya. Satu meja. Pak Kapolres ini Warna kulit auranya juga. masih bahagia, Ya, masih aku bisa melihat suasana nih, malaikat-malaikat yang ada di sini. Alhamdulillah. baru pulang haji ya, Pak ya. Baru pulang haji baru ada seminggu, Pak. Hari Minggu kemarin saya, hari apa? Senin lah sampai sini. Hari Minggu. Hari Minggu ya. Minggu, Minggu langsung Senin kerja. Ya. Luar Ya biasa. udah 2 minggu lah pulang. 2 minggu. Seminggu di Semarang kemarin, ya kan? Ziarah ke makam orang tua dulu. Ya, bagus. Jadi teman-teman kita menghadirkan Bapak Kapolres sini bukan apa-apa, bukan maksud apa, cuman Bukan menggerebek kita toh? bukan menggerebek. Bukan nggak ada. Enggak, soalnya aku lihat di handphonemu tuh ada itu apa namanya? Judi online. Oh gitu. Terdaftar ya? Ini perlu dipanggil kasat reskrim. Kayaknya begitu kayaknya. Bahaya nih. Jadi Bapak ini Bang sudah sampai di akhir tugasnya di Batam. Ya. Jadi kemarin saya bilang Pak ke Tribun dulu Oh, cerita kan selama 2 tahun 6 bulan ya. 2 tahun 6 bulan 10 hari. 2 tahun 6 bulan 10 hari. Sudah banyak kasus yang diungkap. Udah ratusan kilo sabu. 200 berapa? 290 ya? 247. 240 247 kilo. sabu. Terakhir yang 36 6 kemarin. sekarang ini. Iya. Ya. Udah ratusan orang dimasukin ke penjara ya Pak. Ya. Curanmor. Ya. Luar biasa. Banyak sekali momen-momen terbaik yang terjadi selama dinas di Batam ya Pak. Gimana Pak Batam? Punya kesan Batam, sendiri. jadi gini. Jadi waktu itu saya sebelum ke sini, jadi saya dinas di Jawa Tengah kan. Ya. Jawa Tengah. Sebagai Wadan Satprimo Jawa Tengah sana. Hmm. Dan saya memang selama saya berkarir atau bertugas itu banyak kan di Jawa Tengah. Dan Jawa Tengah itu sudah saya anggap sebagai misalnya rumah saya sendiri lah di sana. Memang rumah saya di sana, saya bikin rumah di sana. Jadi insya Allah nanti home base saya di sana lah. Setelah nanti pensiun kalau Tuhan memberikan saya umur panjang ya kan, Amin. dan kesehatan. Semarang Di Semarang Di ya. Semarang. Biasanya kalau polisi-polisi itu di Jakarta malah dulu. Apa? Biarin aja. Kalau saya kan, Beda sendiri ya. nanti kamu nggak di sana kan. Oh iya. Sumarang. Kalian sekarang lagi ke IKN. Ya, di Kalimantan kan. Jadi waktu itu saya dapat TR ya, telegram rahasia, perintah dari pimpinan Kapolri untuk menjabat sebagai Kapolres Barelang ya tahun waktu itu bulan 25 Desember tahun 2021. 2021. Ya. Terus saya serah terima di sini tanggal 5 Januari 2022. Ya, saya masih ingat. Dan waktu datang TR itu, saya berpikiran, waduh kok saya nggak di Jawa Tengah ya. Oh
sempat kepikiran gitu ya? Sempat Iya. kepikiran gitu. Iya, kok saya kok nggak di Jawa Tengah ya gitu kan. Saya udah istilahnya udah malang melintang lah ya kan. Iya. Udah pindah tugas udah sering. Udah sering. Ya dari Bali, Sulawesi Tengah, ya kan, ke Banten, Medan, Jawa Tengah, ya kan. Udah istilahnya Udah kemana-mana lah ya Pak? ya udah gak capek lah gitu kan. Pemikiran saya, aduh kesana kok jauh banget gitu kan. Iya, iya. Gitu. Terus ya udah saya akhirnya ada istilah keluarlah dari zona nyaman kan. Iya. Ya sahabat tahun ini tempat baru itu ada saudara baru, ya kan. Tuh. Ada istilahnya suasana baru. Tapi bener ya, setelah saya jalani di sini, ya alhamdulillah saya punya teman baru, ya kan, saudara baru di sini. Terus suasana yang baru juga, pengalaman yang baru juga di sini. Ya alhamdulillah lah, Bang Tuhan itu luar biasa. Mantap Bang Tuhan itu. Tuhan tuh memberikan Iya. apa yang Oh, kita butuhkan ya Pak. iya. Ya? Nah, waktu pertama kali datang ke Batam, tentunya Bapak awam sekali kan dengan Iya. dengan Batam. Iya. Ada Sebelumnya gambar. Bang belum pernah ke sini atau Sebelumnya atau saya pernah waktu saya sekolah pimpinan menengah ya tahun Oh, 2000. Sespim ya? Iya, Sespim 2015. Saya KKR kan di Tanjung Balai Karimun ya. Tapi transitnya di Batam sini. Batam. Dulu itu saya masuk di sini waktu saya landing itu kan banyak hutan itu kan. Ini apa Batam ini? Hutan kan itu kan. Katanya perbatasan dengan Singapura, tapi kok bedanya jauh gitu ya? Hutan kan gitu. Terus banyak jalan lubang dulu. Ya. Banyak rusak dulu itu ya. Tahun Tahun berapa? 2015. Oh, 2015. Oh. Terus saya waktu itu datang tahun 2022 itu jalan udah bagus lah. Ya. Cuma crowded karena sempit kan. Ya, ya, ya. Ya tapi hutan masih ada kan? Masih ada. Ya, hutan masih ada. Ya perkembangannya belum signifikan lah waktu itu. Ya alhamdulillah ya saya nikmati aja setelah saya tinggal di Batam. Ada kepikiran nggak Bang sebelumnya jadi Kapolresta di sini? Nggak ada. Nggak ada Saya ya? tahu 5 menit terakhir. Oh, saya dapat informasi saya Kapolres, tapi Kapolres di mana nggak tahu. Oh gitu. Udah di daerah Jawa Tengah sana kan. Ternyata di sini. Tiba-tiba Batam. Ternyata ya Tuhan atau Kapolri menempatkan di sini ya Sijen Tuhan kan. Iya, iya. Waktu itu Kapolrinya Pak apa ya? Pak ini, Pak Pak ini. Listio Sigit. Oh, udah Pak Lista ya? Udah Pak Listio Sigit. Iya. Sampai di Batam tower ya Pak? Jadi ini ya Ngurus jadi tower. Saya Kapolres ini yang pengalaman yang ketiga setelah di Binjai, di Jepara, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, di Binjai itu Polda Sumut ya kan. Kapolres saya pertama, terus Kapolres Jepara di Polda Jawa Tengah, dan di sini Polda Kepri Kapolres Tabarelang. Hat-trick dong. 3 Kapolres. Karena nggak semua orang, nggak semua anggota polisi, nggak semua perwira Punya dapat kesempatan. kesempatan Iya. 3 kali Jadi, Kapolres. Iya, Ya, hat-trick. kata-kata 2 dan 1. Bahkan Sebelum- belum pernah jadi Kapolres. Sebelum jadi Kapolres pernah Saya jadi kasat bersyukur. nggak Pak? Gimana? Pernah jadi kasat nggak? Dasar Brimob. Kasat Reskrim. Iya, Kasat, gitu. iya. Nggak pernah. Jalurnya Brimob ya? Ya, saya pengalaman saya banyak kan di Brimob. Oh malah nggak pernah jadi kasat ya? Nggak pernah saya. Kapolsek gitu? Nggak pernah. Jalur Brimob. Di Brimob. Saya selama karir saya itu banyak kan di Brimob, dari Danton, Wadanki, Danki, terus Kasiop, ya kan, terus sampai dengan Wadansat, Danyon, ya kan, Wadansat. Alhamdulillah. Jadi dari bawah saya lalui di Brimob. Berarti sering perang. Saya keluar itu dari Brimob waktu jadi Kapolres ini aja. Iya. Tapi ada pendekatan beda nggak sih, Bang? Nah? Kalau di Brimob Iya. itu kan biasanya identiknya dengan tempur gitu kan. Kalau di kayak di Polisi Kapolres umum ini, itu polisi kan- umum namanya ya? Polisi umum. Itu ada pendekatan yang berbeda nggak sebenarnya? Ya di Brimob juga ada, istilahnya kita diajari untuk pengetahuan untuk sosialisasi pendekatan Iya. kepada masyarakat itu ada. Walaupun jadi malah di Brimob itu fungsinya double, kita bisa jadi dari fungsi Brimob itu bisa ke polisi umum. Oke. Polisi umum nggak bisa ke Brimob dia. Iya. Iya. Tapi Contohnya di Brimob itu ya kan, Ah, dia nggak bisa jadi dasar Brimob gitu loh. Iya. Kalau saya bisa dari Dirlantas ini ya bisa saya, seadanya Kapolri mengizinkan kan gitu. Sekarang mau jadi Dansat ini Iya, saya jadi dasar Brimob. di Kalteng, ya. Kalteng. Kalteng. Ya semua jabatan sama lah. Itu Iya, kan iya, amanah, ya kan? Pernah dikirim ke daerah-daerah konflik? Oh sudah pernah. Saya di Aceh pernah, Poso pernah, luar negeri pun pernah di Sudan saya. Di Sudan Ada ya. 1 tahun di sana. Perang lah ya. Yang
itu loh apa UNAMID ya dalam ikut misi PBB dalam ya? PBB. PBB. Itu berapa tahun? Di sana 1 tahun. Itu tahun 2012 ya sampai 2013 waktu itu. Jadi di sana mengamankan atau menangani masalah konflik etnis antar etnis di sana, suku, peperangan antar suku di Sudan sana. Ya, alhamdulillah ya lancar semuanya kan. Kita dari apa istilahnya misi perdamaian PBB yang tergabung UNAMID dari Indonesia EPU ya, Police Format Police Unit ya. Jadi dari Indonesia bisa diterima di sana lah. Daripada EPU Mesir kan ada di sana. Iya, iya. EPU Jordan. Padahal di sana bisa bahasa Arab orang-orang itu. Kita bahasa Arab kan mungkin karena apa istilahnya kita di kursus juga sih di les. Cuma kan nggak menguasai sepenuhnya Secara kan. keseluruhan, ya. Ya kulit-kulitnya aja lah. Tapi untuk Tapi komunikasi kita aja bisa lah. diterima di sana. Iya, kita jadi apa istilahnya EPU terbaik lah Oh, iya. dibandingkan EPU lainnya di penugasan di apa Sudan itu. Itu gajinya double ya, Pak? Tapi meninggalkan keluarga. Iyalah, Iya. meninggalkan keluarga. Iya. Setahun Tantangan loh. berat. Jadi kita ya istilahnya kalau ada anggota kan, biasanya BRIMOB identik dengan penugasan kan. Iya. Kalau ada apa istilahnya kerusuhan, contohnya di mana Papua atau di Poso atau di Poso. mana ya kan, di Ambon, Kirim kan. mereka dikirim. Nah atau di Jakarta kemarin 212 kayak gitu Iya, rasa iya, gitu kan, iya, iya. itu dari BRIMOB lah. Ditugaskan gitu kan? Kan kadang ada anggota lah yang istilahnya menolak tugas kan, Tugas. karena penugasan itu kan. Anda ya, Pak? Ya ada lah, Boleh emang gitu? ya harusnya nggak boleh. Kan gitu. Oh, jangankan gitu, Eko aja sering nolak. Nah, itu Iya, kan, ya sering biasa nolak. lah. Iya, kemarin sebenarnya kita tugasin ke Natuna sebenarnya. Oh gitu. Iya. Nah, Pura-pura sakit ya lah. mungkin ya itu ada alasan sakit lah, alasan Iya. keluarga lah. Gitu. Pusing kita. Ya itulah bebannya kita misalnya tanggung jawab sebagai komandan kan gimana kita merangkul anggota kita ya kan. Bermacam-macam kan isi otaknya anggota itu kan. Iya. Itu kan ada yang A B C D gitu kan. Ya itu. Jadi ya alhamdulillah saya dengan pengalaman saya pernah penugasan itu dari dalam negeri dan luar negeri, ya saya bisa Mengkoordinir agak, itu ya. agak inilah ke anggota itu kan. Aku tahu Agak isi otakmu. ngomongnya agak susah lah, ya kan. Kamu ini baru dikirim penugasan ke Jakarta ya nolak-nolak. Nolak-nolak. Apalagi kalau dikirim ke antar benua ke Afrika kan gitu kan. Iya, kita udah punya pengalaman bisa Kita ngomong bisa gitu jalan ya. sendiri gitu loh ya. Jadi saya bukan ngomong bukan cuma merintah aja. Merintah aja. Saya udah pernah ngalami seperti itu. Nah, Bapak kan lulus Sapol 2000 ya? ya. 2000 itu langsung masuk ke BRIMOB? Waktu itu di Polda Bali kan, saya ke Polres bentar karena di situ Kapolda mau menyampaikan nanti ratingmu ada 13 orang saya masuk Bali itu, Ya. nanti ada 3 orang yang masuk BRIMOB. Ya udah saya terima ya, kapan itu berangkatnya? Saya sempat jadi apa Pamapta ya waktu itu ya, Iya. cuma 4 bulan, 3-4 bulan lah, terus saya disekolahkan ke BRIMOB Oke. di waktu itu. Nah, gimana Pak? BRIMOB itu kan karakternya beda. Polisi BRIMOB dengan polisi umum kan karakternya beda. Bapak perwira muda pada saat itu masuk ke lingkungan BRIMOB dan bawahnya tentu umurnya lebih tua dong. Ya. Gimana Pak ngatasin tantangannya itu? Ya, itulah kita resiko sebagai apa pimpinan kan, jabatan kan. Kepercayaan apa amanah kepolisian kepada kita ya saya laksanakan sesuai dengan job deskripsi saya, tugas pokok saya. Istilahnya kita di Akpol itu sudah diajarkan bagaimana apa leadership itu ya kan, cara memimpin ya kan. Itu udah kita diajarkan di Akpol sana. Ada nggak Pak anggota-anggota yang ini komandan baru nih gitu, ngetes gitu loh Pak? Ya ada lah. Ya tapi kita harus pede aja. Iya. Kita pede kenapa? Kita punya pengetahuan. Misalnya punya ilmu lah, gitu kan. Kita sudah pernah belajar ya, baik teori maupun praktek di lapangan. Itu yang jadi bekal. Makanya waktu kita belajar ya kan di akademi kepolisian maupun di luar praktek kerja lapangan itu betul-betul kita manfaatkan benar. Ini untuk adik-adik saya ya yang mungkin pendidikan di Akpol ya, untuk serius untuk belajar dan berlatih. Itu sangat berguna nanti di lapangan ya waktu kita melakukan penugasan atau tugas di lapangan. Iya. Selama di Batam nih Bang, hal yang tidak terlupakan apa Bang di Batam? Di Batam ya bermacam-macam ya. Iya. Di sini terukin sih dari siang malam ya kan. Iya. Hidup terus ini. Di sini hidup terus. Iya. Jadi waktu itu saya di Jawa Tengah ya kan. Iya.
Di Jawa Tengah itu saya Diminum Pak, diminum. oh iya ya. Ya maaf ini ya. Di Jawa Tengah itu di sana kan atau di Banten saya kan. Ya. Di sana kan kota santri tuh. Betul, betul. Iya kan. Mhm. Jadi kadang kan kita ada tamu Ya. gitu kan dari Mabes yang butuh entertain kan gitu Ya, kan. ya. Kadang kita menemani gitu kan. Mhm. Kalau di Jawa Tengah kita nggak berani masuk tempat hiburan gitu. Iya, iya. Iya. Oh. Gimana? Kayak di Jepara lah. Ya, seperti betul. itu, ya kan? Di sana 95% tuh NU dan Muslim sana Ya. masyarakatnya. Mhm. Jadi ketika itu saya Kapolres itu suruh menutup tempat karaoke yang remang-remang di sana ya kan? Iya. Karaoke. Nah, coba bayangin. Bagaimana seorang Kapolres kan itu suruh nutup karaoke sama ulama-ulama itu, kiai-kiai itu, saya malah masuk ke tempat hiburan itu. Iya. Malah digerebek sama mereka kan. Ya udah. Dulu setiap sore itu habis maghrib, itu udah kita pakai sarung, ya kadang ke masjid, ya kan. Dan kita nggak ada hiburan waktu COVID itu, saya sama perwira saya undang ke rumah saya, main gaplek lah, gitu ya. Jadi nggak pakai duit tapi ya kan, cuma untuk hiburan, untuk isi waktu. Udah hiburannya itu aja. Jadi ketika saya masuk Batam ini, ya kan, Kok beda? beda. gitu. Gitu. Iya, memang apa istilahnya? Ada istilah di mana bumi dipijak, di situ Situ ada langit. anjing. Memang Iya. karakteristik masing-masing daerah itu beda-beda, gitu loh. Karakteristik masing-masing wilayah beda-beda. Di Medan, di Semarang, di Palu, saya selama di Bali sama saya di Batam ini beda-beda. Dan kita harus bisa menyesuaikan. Betul, betul. Kalau kita nggak menyesuaikan ya udah, gitu kan. Kita Ternyata, terlena. ya di sini tuh ternyata itu apa? Ya ada tamu kan kita itu nemeni kan ke situ. Iya. Ya udah orangnya cuek-cuek aja di Cuek-cuek sini. aja, iya. Betul. Oh ini ya alhamdulillah di sini luar biasa lah Batam itu. Jadi toleransi antar umat manusia, antar beragamanya sangat tinggi. Sangat bagus. Contohnya lagi waktu puasa kan kemarin. Iya, betul. Puasa istilahnya bulan puasa, tempat-tempat warung udah buka seperti biasa. Iya. Iya kan nggak ada yang tutup. Coba kalau di Jawa. Di razia tuh. Apa ya di sana kayak di mall itu ditutup pakai Ditutup. gorden. Iya. Iya. Pakai kain itu. Gorden. Iya, jadi di sini ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Puasa aja lah kita enggak kan. Gitu. Tergantung keimanan mereka Iya, kalau kita mau. masing-masing. Betul. Terus contoh lagi food court ya kan. Ya. Food court di sini. Iya. Waktu itu saya masuk sini waktu Covid kan dulu itu. Iya kan? Ada Covid itu. Saya sama Dandim waktu itu merazia orang-orang yang belum vaksin ya kan. Ya. Terutama vaksin yang ketiga, booster itu. Saya turun ke mana? Ke itulah, Food court. ke food court itu. Kalau nggak salah A2 waktu itu. Ya, Oh, dua. ya. Saya datang ke situ. Apa? Saya kaget waktu itu. Loh, kok banyak SPG di sini kan iya, gitu kan? iya. Ngapain ini kan? Kirain SPG rokok kan udah biasa kan? Iya, iya. Loh, kok jual minuman kan gitu? Apa minuman apa ini? Ada bir, ada macam-macam kan? Itu tempat umum kan gitu. Dan saya lihat biasa-biasa aja. Biasa-biasa Saya aja. tanya satu keluarga itu ada yang minum situ. Pak Bu, maaf, udah vaksin booster belum? Belum Pak. Mau vaksin nggak? Itu ada itu kita siapkan tuh Iya. tepatnya vaksinnya. Waduh kita habis minum gimana Pak? Ini nggak apa? Nggak apa-apa, malah enak itu. Dalam keadaan semboyangan divaksin masuk. Terus kalau di Jawa coba, kalau di Jawa nggak ada tempat-tempat. Nggak gitu. ada. Kalau Nggak ada, food ya. court, ya udah makan aja, nggak Iya, ada iya, jualan minuman kayak gitu. Jadi Gitu. pantesan tingkat vaksin tuh Bang, vaksinasi tuh. Di Kepri di Batam tuh tertinggi. Tertinggi. Ternyata Pak Kapolres buka Polisi itu tugasnya multifungsi. Iya kan? sih. Sebagai pelayan, pengayom, ya kan, masyarakat, pelindung masyarakat, ya kan, Harkamtibmas, penegakan hukum, ya itu. Kalau setiap ada mungkin negara ini lagi ada permasalahan seperti COVID-19 itu kan harusnya tugasnya Kementerian Kesehatan kan? Iya. Kita polisi Di depan ikut-ikutan, ya kan, ikut membantu. BPM ya kan, itu harusnya dinas Kementerian Perindustrian ya kan, Ya. kita ikut juga. Ikut juga. Awasi gitu. Ya, multifungsi kita tugasnya kepolisian. Capek. Gitu. Ya seperti saya sampaikan tadi, apa artinya ya? Ikut-ikut ada kayak gitu. Berarti apa? Toleransi di sini sangat tinggi. Sangat tinggi. Iya. Betul. Dan dia pun mau ya Pak ya ketika disuruh vaksin dalam keadaan Ya mau. seperti itu. Sampai dengan saya itu waktu jadi Kapolres itu saya
keluarkan program garansi. Garansi maksudnya? Garansi itu pelanggaran tukar vaksinasi. Oh, ada. Iya. Jadi ya itu untuk mendongkrak itu biar Vaksinnya, vaksin kan itu sangat penting kan iya, vaksin iya, kan. iya. Kalau nggak vaksin nanti bahaya kan, bisa Jadi- menularkan kan. Jadi contohnya gimana nih pelanggarannya? Jadi rahasia saya, lalu Ya, lintas itu, lalu lintas. Oh. kendaraan bermotor. Jadi orang lewat di depan Polres itu saya jaring itu. Polsek-polsek itu sudah saya perintahkan semua lakukan itu. Ya, dan itu sangat efektif gitu loh. Kalau yang saya turun ke food court itu kan mereka kan ada alasan ya kan. Iya. Alasannya lagi nggak enak badan lah, lagi minum lah, di sini lah ya kan. Ada alasan apalah gitu kan. Nah di situ nggak bisa alasan lagi. Ini kamu salah nih, harus balik. Gini, stop kan. Dia naik motor nih. Iya. Apalagi nggak pakai helm, wah Iya. udah itu senjata kita kan. Jadi saya tanya, kalau udah nggak pakai helm itu udah kelihatan, udah pasti nih, ya kan? Iya, iya. Istilahnya bergening saya udah masuk Udah ke satu kuat, kan. iya. Ya. Jadi apalagi kalau dia nggak bawa SIM atau SIM-nya mati, ya kan? STNK-nya nggak dibawa atau STNK-nya mati, Iya. ya itu kan. Cek dulu. Bawa helm lengkap kan? SIM-nya ada bu. Oh maaf pak, nggak ke bawah lupa. Oh ya udah. Terus SIM-nya ada bu, ada pak, tapi udah mati. Oh ya udah senjata ini kan. Nah, ini apa? Udah vaksin bu? Oh, vaksin booster. 1, 2 udah. Yang booster belum pak. Oh ya mau vaksin nggak? Ini pak. Alasannya lah kan? Iya. Ibu pelanggaran kan ini kan? Mau ini kan? Ibu mau ditilang atau mau divaksin? Gitu. Pilih salah satu. Oh divaksin aja lah. Kan gitu. Oh gitu Iya, ya. contohnya gitu. Dicek dulu kesehatannya kan, kan? Nah, gitu sama dokter. Kita siapkan juga. Pulang-pulang ngomel ya, aduh udah vaksin aku. Jadi waktu itu Irwasum itu turun dari Mabes Polri turun ke sini ngecek untuk menganalisa evaluasi pelaksanaan vaksin di Batam inilah. Dan alhamdulillah dapat apresiasi lah. Oh ya bagus juga ini kan. Iya. Jadi itu. Ditiru nggak Pak sama Polres lain? Ditiru. Ini Pak Tan kurang ajar nih, udah ada aja idenya gitu. Program garansi. Oh, garansi. Pelanggaran. Tukar vaksinasi. Iya. Itu setiap hari kemarin tuh Pak, ya? Setiap hari Oh, atau? iya, tiap sore, tiap malam Iya. saya rata-rata malam saya ada ini. Aha. Saya siapin vaksinnya kan di situ. Nanti saya rahasiain. Kami juga yang teman-teman di Polres itu kan dipaksa juga, udah vaksin belum? Langsung ke klinik kan, langsung. Oh, betul. Karena Mam langsung. iya. Jadi berkat vaksin itu kan dengan kuasa Tuhan ya kan COVID kan bisa Selamat kita. Ya. Dulu kan saya pikir itu zaman kita tuh pakai masker terus kan. Iya. Bagaimana kita mau apa istilahnya foto Aktivitas, ya, ya. yang muka-mukanya ganteng kayak Mas Eko Pak Mas Aduh. Agus itu gila kalau ditutup Aduh. apa? Itu Ditutupin terus ya Sudah kan gitu. biasa pakai skincare gimana? Nah, Betul-betul itu lah. begitu kan? Mubazir. Gila, Polres ya. lah yang mubazir. Udah ganteng gitu kan, Iya. terkenal. Rugi perawatan nanti. Mahal-mahal ya kan ditutup lagi kan gitu. Udah mahal ditutup ya, Pak. Iya. Nah, Pak Kapolres, 2 tahun 6 bulan. Masuk sini langsung dipertemukan, dihadapkan dengan kasus-kasus besar. Kita ketahui ada kemarin itu tower, ada berapa tower Pak yang Bapak selesaikan itu? Oh itu masalah brand Sutet ya. Ah, Sutet. Jadi waktu itu saya serah terima tanggal 5 Januari kan Iya. 2022. Terus 2 minggu berikutnya itu ada kepala PLN Batam ini ketemu saya. Itu baru juga kepala PLN-nya. Sama-sama baru Ya, nih ya. ceritanya. Yang lama karena dicopot, ya kan gitu. Ya. Jadi dia menyampaikan ya keluh kesahnya, bahasanya ada udah hampir 8 tahun jalan lah. Itu Sutet itu nggak berdiri di daerah mana dekat bandara sana, Dekat ada bandara, beberapa ya. perumahan. Ya. Itu ada 48 titik Sutet yang akan didirikan dari Danang sampai dengan Nusa. Iya. Karena akan dibangun gardu listrik yang ada di Nusa sana untuk menambah daya listrik yang di sana. Nusa, termasuk bandara itu. Itu kenapa harus ditambah? Karena yaitu di situ ada kawasan ekonomi khusus ya. Ya. Ada berapa tempat itu. Termasuk bandara juga. Itu kan ada pelebaran renovasi, bandara, ya kan. pekerjaan bandara. Konstruksinya akan diserahkan oleh perusahaan dari Incheon Korea Selatan. Dan itu daya listriknya harus ditambah juga bandara itu. Ya mau nggak mau harus segera berdiri kan gitu kan. Sutet itu untuk dibangun. Sempat terjadi Ya. apa kan dengan masyarakat Nah, gesekan? jadi sebelumnya itu
kepala PLN itu menggunakan tenaga preman ya kalau Ya, nggak salah waktu itu betul, saya betul. laporan, Iya. akhirnya ditentang warga, Ya. gitu loh. Dan sebelum-sebelumnya itu nggak tahu kenapa nggak dikerja-kerjain ya kan sama apa untuk jadi ada 48 titik itu sudah 43 titik yang berdiri, Iya. tinggal kurang 5 ya. Kurang lima. Kalau 5 nggak berdiri Nggak nggak berdiri jadi semua. juga kan? Iya, Tinggal iya, iya. 5 itu. Itu ternyata melewati perumahan-perumahan yang ada di dekat bandara sana. Perumahan apa ya lupa saya. Pokoknya ada di sekitar Daerah situ. Cendana kalau nggak Ya, salah. daerah situ. Cendana Karena ya, ada di perumahan-perumahan itu. Ya kan? Di situ sampai saya itu dipanggil rapat dengar pendapat di DPRD Ya. provinsi. Oh, Waktu itu ketua Tanjung Pinang ya? Iya, Pak Jumangga Pak Nadia Jaya, gitu. iya, iya. Pak Jumangga Nadia gitu kalau nggak salah. Yang apa ketuanya kan. Ya. Ternyata setelah kita apa permasalahannya apa ya kan? Setelah kita lihat permasalahannya apa, ternyata developernya yang jadi apa di situ. Developer di situ. Mereka beranggapan bahwasanya adanya sutet itu akan nanti harga Harga rumah dia akan itu akan jatuh. Iya, iya. Ya saya pikir malah bagus lah harganya murah ya kan. Lah kok kesana perginya? Mas Eko bisa beli dua, Iya, betul, betul, ya. murah ya kan. Karena PLN itu pasti nggak apa istilahnya sebelumnya sudah memikirkan amdalnya kan. Amdalnya sudah. Analisa dampak lingkungannya Iya, sebelum iya, itu didirikan di situ sudah diperhitungkan. Pasti sudah. Jadi bagaimana sih dengan adanya KP Sutet itu nanti pengaruh nggak dengan masyarakat masyarakat. seperti itu? Pasti sudah Perhitungkan lah. diperhitungkan, sudah dicek dulu. Gitu loh. Dan itu memang benar amdalnya saya cek sudah ada juga. Oh ya udah. Ya udahlah, akhirnya kita lakukan pendekatan dengan warga masyarakat situ. Dengan pengalaman saya waktu di Medan kan, ya saya sering itu untuk ada permasalahan itu untuk apa? Ada sawit, ya rumahnya warga dibuki orang gitu kan. Kita terbuka itu saya udah pernah menangani seperti itu gitu. Dan alhamdulillah kemarin bisa kita selesaikan dan Walaupun sekarang sempat terjadi sudah penolakan ya, Pak ya? Iya, mak yang maju kemarin kan? Iya. Ya itu Polwan sama Rumusnya juga. gimana? Hah? Rumusnya gimana? Melakukan pendekatan masalah biar bisa Dibantu Polwan dulu orang Ya, ini. kita lakukan pendekatan persuasif dulu, baik-baik Ya. dulu kan. Jadi ya udah saya di sini selama saya menjabat di sini prinsip saya kalau ada permasalahan saya kasih tahu baik-baik ya kan. Kalau nggak bisa ya saya gas gitu aja. Tapi sesuai dengan prosedur ya, sesuai yang sudah ditetapkan oleh kepolisian. Gitu. Saya prinsip saya itu aja, saya nggak ngambil pusing. Gitu. Iya. Iya. Penting pendekatan secara baik-baik sudah. pendekatan kasih tahu, bisa. Kalau nggak bisa gas. Gas gitu saya. Brimob, Bang Brimob. Ya alhamdulillah ya bisa berdiri sekarang udah berdiri yang Udah dicat merah putih itu loh. Iya, Ya, iya. yang tiang itu. Alhamdulillah berdiri. Terus yang kedua ya permasalahan lagi masalah Kampung Aceh sih Bang. Kampung Aceh, Oh, iya. itu viral sekali itu Pak kemana-mana Jadi itu. saya tuh mendapat laporan kan dari ada wartawan lah, ada orang dari masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat situ, masalah simpang dam. Dikira saya Diem aja. diem aja. Iya. Mungkin ada apa? Mohon maaf ya. Ada beberapa orang dikira saya dapat setoran dari situ kan gitu. Iya. Jadi telinga saya panas itu, saya dengar itu kan. Terus di situ informasinya memang ada apa istilahnya? Saya dapat informasi ada anggota TNI Polri yang main di situ, ya kan? Jadi anggota polisi, dapat info gitu ya ada info gitu. Dan alhamdulillah ya, kan, ya udah. Akhirnya saya menggandeng ya Forkopimda sini, Iya. ya terutama para komandan TNI kan, saya ajak bareng-bareng, ayo kita inilah kita selesaikan masalah simpang dam itu, Kampung Aceh itu. Dan alhamdulillah kemarin ya sebelumnya ya udah sampaikan tadi, kasih tahu baik-baik dulu sebelum ini nggak bisa ya saya gas aja kan gitu kan. Operasi semua ya. Ada 8 titik di situ ya kan. 5 diantaranya tempat untuk penjualan ya, Ada dan transaksi loket. dan loket untuk penjualan narkoba termasuk pemakaian di situ juga. Ya kan. Termasuk ada 3 titik yaitu tempat gelper yang tanpa izin ya dari PTSP. Dan apa? Dan tempat gelper itu juga ada jual ininya juga. Narkoba juga. Narkoba juga gitu. Jadi mereka udah menang gelper balik ke situ. Ya. Jadi muter aja. Muter aja situ ya. Pulang nggak bawa apa-apa. Apa lagi? Karena kalau tempat-tempat gitu nanti kalau dibiarkan itu akan menjadi tempat kayak lokalisasi itu. Memang benar kemarin ada 1-2 rumah yang dijadikan tempat untuk tempat lokalisasi. untuk- Esek-esek ya? Iya. Gitu. Mungkin pikirannya one stop service mungkin ya. Nah,
Biasanya kan gitu kan, kalau ada judi, Iya, ada kan, judi, ada narkoba, narkoba, pasti ada kayak ada gitu. prostitusi, Ini lama-lama masih jadi seperti itu, Iya, gitu loh iya, di situ. Kalau dibiarkan loh Kalau ya. dibiarkan ya. Dan alhamdulillah kemarin ya saya ajak juga tokoh agama, tokoh masyarakat untuk lihat di sini, yang tokoh agama, tokoh masyarakat setempat ya, untuk saya istilahnya, ayo sama-sama lah kita lihat tempat-tempat itu dan atas persetujuan mereka, ya kan, kita ratakan aja tempat itu kan. Semuanya rata. Dan iya, waktu itu Sijen Kapolda juga saya berikan pos pengamanan di situ. Pos terpadu kan dari TNI, Polri maupun dari Pemko Batam. Ya, untuk jaga di Satpol PP ya kita gabungan. Ya mungkin saya ada informasi yang sekarang ada mau main lagi. Ya udah saya perintahkan Kasat Narkoba itu Kapolsek saya suruh nindak. Gitu loh. Minimal kita istilahnya udah berbuat lah. Daripada nggak berbuat sama sekali kan. Iya, iya, betul. Gitu. Dan alhamdulillah ya udah di sana udah rapi kan, udah tertib. Iya. Daripada dulu udah puluhan tahun itu ya kan. Iya. Gitu. Dan orang ini Bang bagusnya, ketika itu digerebek, dibikin posko. Lucunya apa? Sholat jemaah bareng di sana. Sholat Jumat di sana, pokoknya setiap minggu. Jadi waktu itu sholat Id ya kan, saya hadir di sana. Sholat kurban ya. Saya ke sana ya kan, memberikan himbauan ya kan, Kamtibmas kepada masyarakat setempat. Sampai ke situnya Bapak mikir ya, sampai ke sholat bareng. Iya, sholat bareng mereka. Dan saya berikan sapi waktu itu sih. Iya, untuk kurban. Karena merasa diperhatikan mereka ya. Iya, Kalau merasa diperhatikan ya enggak. Kita melakukan pendekatan agama juga lah. Ya, itu semata-mata ya untuk ini aja, untuk yang penting kita udah berbuat untuk masyarakat ya, untuk ini. Ya, itu istilahnya kayak Sutet ya kan, terus kampung Simpangdam, kampung Aceh itu. Iya. Ya saya sebagai istilahnya, saya waktu itu FKPD saat itu kan, itu menjadi pelaku sejarahnya. Itu sejarah loh ya, itu puluhan tahun loh. Sampai Sutet itu sampai 8 tahun nggak berdiri kan, itu sejarah itu. Ya Simpangdam, betul. Itu ribut terus itu. Kalau kayak Mas Eko, Mas Agus ini kan sebagai saksi aja kan, saksi sejarahnya. Saksi sejarah. Kami yang menuliskan sejarah. Lah menulis. Aktornya Pak Kapolres. Nah, kita pelakunya ya kan. Terus yang ketiga ya kan, yang selama saya menjabat Kapolres Barilang ini, yang permasalahan yang menurut saya sangat sangat wow lah ya kan, itu sangat penting lah ya. Iya. Itu yang ketiga masalah tangki 1000. Tangki 1000 kemarin. Sempat kena lempar ya Pak ya? melempar. Iya kemarin. Panah. Tapi kita hindar kan gitu, nyerempet lah. Ya kan? Itu kalau kena udah selesai itu. Jadi gitu. Tapi kan anggota kena ya? Iya. Kena panah. Kita waktu itu kan, panah itu pakai body case ya kan. Iya. Jadi tangki 1000 itu sesuai dengan perintah daripada Bapak Presiden waktu itu, ya kan. Kita kepolisian itu untuk mengawal investasi yang ada di Indonesia ini. Iya. Khususnya di Kota Batam juga ini. Jadi investor-investor itu kita kawal ya. Biar pembangunan itu biar jalan. Itu kesejahteraan masyarakat juga kan, gitu. Termasuk yang di tangki 1000. Jadi kasihan dong, investor itu sudah istilahnya udah membeli lahan di situ ya kan, tapi nggak bisa bangun, kan kasihan, padahal lahannya sangat bagus. Betul. Ya. Udah puluhan tahun itu diduduki oleh rumah-rumah liar yang tanpa dokumen yang jelas, gitu kan. Kalau mereka dokumen jelas ya kita bantu mereka untuk biar istilahnya nyaman hidup di situ kan, gitu. Nyaman, setidaknya dapatkan yang layak lah. Iya. Kita di situ diminta oleh BP Batam ya dalam atas nama tim terpadu lah untuk melakukan penertiban di situ. Saya lihat di situ legalitas dokumennya kan udah jelas ya kan. Punya Batam Mas kalau nggak salah ya PT-nya. Memang dia yang punya PL-nya kan. Alokasi lahan ya, lahan itu PL-nya milik itu. Dan legalitas dokumennya memang jelas ada kan. Ya udah sah lah itunya. Dan tahapan-tahapan ya kan dari sosialisasi ya kan untuk memberikan ganti untung ya, bukan ganti rugi kepada rumah liar itu, pengemudi itu sudah dilakukan. Termasuk penyiapan tempat relokasi. Ya. Nah, lahan atau kapling yang sudah disiapkan oleh perusahaan itu. Nah, itu dan luar biasa, sudah manusiawi lah. Iya. Jadi kita itu melakukan penertiban itu ya tidak asal gusur aja, tidak asal itu, tapi kita utamakan juga untuk kemanusiaan juga gitu. Saya lihat di situ sudah ada, bagus nih, ya udah. Jadi ada 500 kakak di situ, ya kan. 450 sudah menerima
ganti rugi dan apa istilahnya penyiapan kapling tadi. Tapi ada 50 kakak yang nggak terima. Dia minta istilahnya ganti ruginya tinggi nilainya. Pada di BP kan udah aturannya sudah ada. Ya. Oh ya, kamu kaplingnya sekian itu ganti rugimu sekian loh. Udah ada aturannya sudah ada. Aturannya sudah ada ya kan. Aturannya sudah ada di aturannya itu. Ya udah kita sama BP diberikan somasi SP1, 2, 3 sudah lakukan. Mereka nggak mengindahkan, ya udah kita lakukan penertiban. Oh, penertiban. Dulu ya saya dengar itu informasi pernah itu memang melakukan penertiban kan pernah nih. Iya. Sama aparat gabungan udah maju dilawan mundur, ya kan balik lagi, ya kan gitu. Berapa kali gitu kan. Iya. Nah, kemarin kita sempat mundur, cuma kan itu perintah Kapolda kan? Karena ada berapa apa istilahnya administrasi yang belum lengkap. Kan? Ya udah akhirnya seminggu kemudian kita maju dan di situ alhamdulillah bisa kita tertibkan kan gitu. Dan saya sendiri waktu itu sebagai penanggung jawab kan, pimpinan saya di depan, saya nggak akan mundur. Kita lihat, beberapa hal itu Pak Kapolres selalu di depan untuk. Oh iyalah, itu apa yang saya ingat apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro kan, ada 3 itu. Ingarso Sungkulodo ya kan, Ingadio Mangunkarso Tuturi Andayani itu. Jadi Ingarso Mangunkarso itu seorang pimpinan itu harus diberikan contoh kepada anggotanya di depan kan, atau teladan, contoh teladan lah. Yang kedua yaitu Ingarso Madio Mangunkarso ya kan, di tengah-tengah itu memberikan semangat atau dorongan, ya, memotivasi lah, ya kan. Ketiga Tuturi Andayani, kita di belakang itu, ayo kita berikan dorongan ya semangat ini dan kita. Jadi tidak hanya milih Tuturi Handayaninya aja ya. Bukan aja lah, bukan komandan yang prinsip saya bukan Kodamar. Tahu ada Kodamar, komando apa ya? Itu Kodamar itu bener ya di marinir itu betul. Tapi Kodamar dalam arti kalau di kepolisian komando dalam kamar. Kalau di marinirnya betul. Kalau di marinir sebenarnya betul. Ya. Betul. Kodamar itu ada komando apalah gitu. Kalau di polisinya? Kalau di polisi sebutannya Kodamar itu komando dalam kamar. Jadi merintah aja gitu. Nah, lewat nggak mau turun di lapangan kan gitu. Entah tapi ada sih. Mau anggota di lapangan mau jungkir balik terserah lah. Ya. Nah, kita itu pakai pasal pokok itu. Nah, itu pokoknya harus bisa gitu. Jadi waktu itu wah memang luar biasa waktu kita baru datang itu di Tanki 1000 itu kan. Serangan dari perlawanan dari warga setempat itu terutama mohon apa ya dari orang-orang kayak anggota Brimob waktu itu kan ada kenal kan. Alhamdulillah dia pakai body base kan. Jadi nggak terlalu nembus ya. Waktu melihat anggota kena tuh respon Bapak sebagai pimpinan gimana? Pertamanya saya depankan untuk SOP-nya kan, prosedurnya kan Satpol PP dulu ya kan. Dalmas awal dari Sabara kan, Dalmas lanjutan dari kita. Dalmas awal dari Polresta, terus Dalmas lanjutan di Lapis dari Polda. Terus waktu itu ya udah terakhir Brimob. Gitu. Jadi waktu itu Satpol PP banyak kena. Wah, luar biasa lemparannya. Ternyata nggak 50 orang, banyak ternyata. Kan, gitu. Bukan 50 kakak ya. Ternyata dan kawan-kawannya banyak. 50 kakak dan kawan-kawan. Plus lagi gitu. Banyak, luar biasa. Waktu itu mental anggota waktu itu Satpol PP sudah pada mundur kan, pada lari kan. Saya bilang bertahan. Dan saya sendiri saya nggak lari ke belakang. Kalau saya mau lari ke belakang mundur, kocar-kacir itu. Anggota pasti mundur juga kan. Saya bertahan. Pokoknya apa yang saya sampaikan pertama dari awal waktu apel saya sampaikan sebelum melakukan penertiban itu. Bahwasanya kita ini TNI, Polri ya kan, di situ ada kepolisian Polresta Barelang, ada Dadim, ada Kodim ya kan, Batam, ada Satpol PP ya kan, dari Pemko Batam itu kita itu negara. Kita kan masih simbol negara ini. Ya kan? Dan negara itu tidak boleh kalah ya sama orang-orang yang melanggar hukum, kan gitu loh. Gitu. Prinsip saya gitu. Kalau kita kalah, ya kacau nih. Hancur lah. Hancur. Bubar kan gitu. Prinsip saya itu. Makanya dalam setiap kegiatan kayak gitu, saya rencanakan matang-matang ya kan. Nanti gangguannya apa, ancamannya apa, ya kan? Itu udah saya pikirkan. Gitu. Pokoknya harus berhasil. Ya, seperti moto Brimob lah, sekali melangkah patang menyerah ya kan. Tapi harus berhasil. Kan? Iya. Apalagi prajurit Brimob sejati. Jadi kita harus berhasil. Dan alhamdulillah bisa tertib. Itu dapat informasi anggota kena tuh
Di TKP Bapak? Dia sebelah saya. Oh, iya? Iya. Oh. Saya berdiri sini kan, saya ngasih himbauan. Iya, iya, iya. Dia di sebelah saya itu, anggota Brimob itu. Pernah. Iya. Oh, Bapak ini Ya, punya untung ilmu, nggak? Bang. Hah? Kayaknya Bapak ini yang jadi sasaran Saya belok. Kalau saya dilindungi anggota kan. Kan gitu. Kalau dia nggak dilindungi anggota. Dia dilindungi kan dilindungi anggota. Oh, iya, iya, iya. Sama dilindungi Tuhan kan. Ya alhamdulillah selama beberapa penanganan konflik kemarin itu termasuk yang di Rempang Jasa dan itu alhamdulillah saya nggak ada lah misalnya terkena itu kan. Ya, Dan jangan sampai. Tuhan masih ya melindungi saya. Rempang tuh ributnya nasional loh Pak. Nah iya itu. Nasional. Nama Yang Bapak pun ketiga. kemana-mana kayaknya tuh. Hah? Oh iya. Sampai Singapura ya tahu ya. Ini, coba ke sana Nugroho, ke siapa Nugroho gitu. Itu yang ketiga ya kan masalah Tangki Seribu. Tangki Seribu. Yang keempat masalah Rempang. Rempang. Gitu. Jadi apa? Rempang itu kan proyek strategi nasional kan, Betul. PSN. Iya. Ya kan? Oleh pemerintah pusat kan untuk apa? Melakukan pembangunan di Rempang. Dan prinsipnya itu pemerintah itu atau negara itu nggak akan menyesarakan masyarakatnya lah, yaitu kunci pokoknya itu pasti akan menyejahterakan rakyatnya atau masyarakatnya. Contohnya di Rempang itu dengan investasi berapa itu 170 triliun ya, Ya. selama 5 tahun pertama kan, Betul. itu akan dibangun pabrik kaca terbesar nomor 2 di dunia. Iya. Termasuk nanti akan udah di set plan-nya itu udah dibagi-bagi kan untuk wisata, untuk Ya. industri, ya kan, untuk perumahan, untuk pokoknya udah ada semua lah. Itu sangat luar biasa lah di situ. Ya, jadi ya kita kepolisian untuk mengamankan aja. Ya. Jadi bagaimana situasi itu aman. Jadi yang pertama kemarin ada pemblokiran jalan kan oleh Ya, masyarakat oleh di masyarakat di tempat sana. itu, ya kan nggak boleh itu kan ganggu tertiban umum. Iya. Ya kan itu menyalahi aturan gitu loh. Udah kita ingatkan baik-baik kan, ya udah karena apa istilahnya udah dikasih tahu baik-baik ya bisa ya kembali lagi tadi gas ya Pasal 1. Gas. ya Dibilang tapi kan baik. sesuai prosedur ya kan? Sesuai prosedur. Nah, yang alhamdulillah waktu itu bisa berjalan baik lah, bisa kita apa istilahnya bisa kita tembus kan. Walaupun banyak drama-drama. Ya. Selongsong sampai ke Kita atas atap. di apa istilahnya tembakan untuk gas air mata di sekolah lah. Iya. Iya. Itu kan. Ya udahlah, yang penting kita bekerja lillahi ta'ala ya, diri saya sesuai dengan aturan yang ada, udah itu aja. Dan saya berharap waktu itu betul-betul saya berdoa ya kan. Iya. Sebelum itu apa melaksanakan tugas itu kita turun ke Rempang itu, saya berdoa mudah-mudahan ya tidak ada korban lah dari masyarakat itu. Ya. Baik korban luka maupun apalagi korban jiwa kan. Saya berpikirnya itu, berharap saya berdoa seperti itu. Tapi itu begitu Kalau ada liarnya korban dari anggota ya itu wajar lah memang Wajar. tugas kita kan. Iya. Ya korban ya luka-luka itu mungkin ya wajar. kan informasi itu banyak banget itu waktu itu Bang. Ya tadi gas air mata segala macamnya, desakan pusat juga macam-macam kan Ya. gitu kan. Wah, itu banyak itu Komnas HAM lah. Iya, Itu Komnas anak-anak HAM, turun semua. turun semua. Wah, tetek banget sampai capek saya ngelayaninya. Langsung. Ganti. Hah? Berapa kali kita ke sana lakukan trauma healing kan? Nah, itu ya trauma healing juga. Jadi untuk antisipasi saya dan saya berharap tadi untuk tidak ada korban dari masyarakat juga itu. Jadi sebelum pelaksanaan kegiatan saya apelin dulu anggotanya Iya. semuanya itu. Iya. Baik TNI, Polri, Di maupun Kuputri, dari- kan? di Kuputri. Jadi saya perintahkan di situ, saya sampaikan tidak ada anggota satupun anggota yang membawa senjata api. Itu kuncinya satu. Kunci satu ya, tidak Ya, boleh ada senjata, senjata api nggak ada boleh dibawa. Ya. Dan saya cek langsung, saya cek satu persatu anggota itu. Saya nggak mau kecolongan, Ya, udah saya perintahkan seperti itu. Dan itu saya direkam ya waktu saya sampaikan itu. Nggak boleh pakai senjata api, apalagi pakai peluru tajam kan gitu. Ya. Terus yang kedua jangan ada membawa senjata tajam Ya. ya untuk anggota. Yang ketiga ya, yang boleh bawa gas air mata itu Brimob sama anggota Sabara yang Damas lanjutannya dari Polda. Polda. Ya, gitu. Ya. Memang dia SOP-nya seperti itu. Gitu. Jadi lainnya ya pakai tongkat aja, gitu kan. Terus sama kendaraan apa rantis kan. Gratis. Gitu. Udah itu aja. Kita nggak ada ini, nggak ada pakai senjata tajam. Seandainya atau peluru tajam, ya kan? Atau apa namanya sajam ya. Tajam. Nah, itu nggak ada. Nanti kalau seandainya kemudian hari itu ada korban dari masyarakat, ada yang meninggal, itu
perlu dipertanyakan dari mana Dari pelurunya mana kan? peluru? Ada. Iya, iya. Bukan saya udah Antisipasi dari SOP-nya awal. seperti itu Iya. ya kan berarti. saya udah mengantisipasi seperti itu. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan sesuai dengan rencana ya kan. Alhamdulillah bisa kita ini kan. Walaupun selesaikan. provokator Ya, sempat diamankan. biasalah. Ada yang menyampaikan, oh itu gas air mata kan ditembakkan anak sekolah Anak kan. sekolah itu. Ada temuan itu Komnas HAM turun itu ada selongsong di Katanya atap atas sekolah. atap sekolah. Kaget kan saya kan? Iya. Komnas HAM sebelumnya ke tempat saya. Iya, iya, Ya kan? Saya nanya, gimana produksi ini? Besok saya mau turun ke sekolah Pak. Oke. Padahal sebelumnya saya udah di sekolah itu dulu untuk melakukan trauma healing kan Iya, gitu. iya. Termasuk udah saya sisir. Selongsong yang ada di situ ada nggak saya temukan. Memang nggak ada ya? Nggak ada. Iya. Terus besok Komnas HAM turun. Udah saya main. Pengawalan dari kita nggak Pak? Nggak usah Pak. Gitu. Turun sendiri, ya kan gitu. Ternyata di situ nemukan selongsong di atas atap. Kaget lah saya kan. Wah, perasaan kemarin nggak ada kok. Ada gitu kan. Iya, iya. Saya nggak bodoh juga, saya sampaikan. Cara kerja senjata gas air mata kan bukan istilahnya kalau kita tembakkan, Iya. itu selongsongnya itu nggak terbang. Nggak terbang kan? Iya. Dia kan Tapi ya. dia di dalam silinder senjata itu. Oke. Iya. Seperti senjata revolver itu loh. Iya, iya. Saya kasih sampaikan ke waktu itu ke timnya Komnas HAM itu. Ini loh, Pak Bu, cara kerjanya gas air mata. Gas air Senjatanya saya tunjukkan. Iya. Menembakkan, nanti selongsongnya dia nggak terbang, tapi tinggal di silinder ini. Lah kok ini kok bisa di atas atap, berarti anggota saya nembaknya di atas atap dong. Oh iya. Iya kan? Dari atas rumahnya kan kan? gitu. Iya, iya, Kan gitu. Itu ya bantah gitu. Ya, jadi bisa aja waktu kita kan waktu itu kan ada yang blokade yang motong pohon ya kan, iya. jalan terus. Wah, itu kita jalan tuh ada Iya. sampai 15 kilo ada lah itu Aku kita ikut sisir loh. itu. Iya, Iya, aku ikut. waktu itu. Dan waktu itu serangan dari orang yang tidak tahu jawab dari kanan kiri kan ada, kita waspada terus anggota kan. Nembakkan gas air mata. Ya dia nggak sempet mungkin ngambil ya kan di jalan itu, dia reload kan. Iya. Nggak sempet ngambil, dia terus. Terus ya tinggal Selongsongnya tinggal itulah, mungkin ada dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab, taruh di mungkin sana. ditaruh di atap sekolah kan bisa jadi kayak gitu. Dan itu ya nggak tahu juga mungkin berarti selongsongnya ini biasanya kan terbang. Ternyata prinsip kerja dari Iya. gas air mata, tembakan gas air mata Iya. tidak begitu. Gitu. Jadi dari Komnas HAM akhirnya paham, oh iya Pak. Jadi meralat lah apa yang disampaikan dan clear ya kan. Untuk katanya anak-anak sekolah trauma itu kan karena asapnya itu emang ke bawah angin kan, panik Bawah angin. mereka gitu loh. Dan sebelumnya sudah saya sampaikan ke Kapolsek kan, itu ada sekolah nggak sana. Ya. Kalau ini libur dulu, tapi mereka tetap masuk. Tetap masuk. Ya, maksa. Dan dia udah kita sampaikan. Sebenarnya sudah ada imbauan dulu. Udah, ya, sudah. Udah Jadi kita waktu antisipasi. kegiatan tuh Bang, saya kan di belakang tuh. Saya ikut tuh. Pagi-pagi kita kan pergi bareng-bareng tuh Pak. Pak Kopasnya di depan nih. Nah, Saya di belakang nih. Jadi Pak Kopasnya bilang, ibu-ibu bapak jangan ada yang lempar ya. Bapak bilang gitu kan. Oh, iya. Jangan ada yang lempar ya, kalau ada yang lempar saya tangkap. Jadi, Nah, anggota di belakang nih. Aku sama anggota kan lagi live kan. ya. Itu ibu jangan lempar-lempar terus. Bapak jangan yang baju merah jangan lempar. Masih dilempar. Tuh, Bapak Kopasnya bilang, yang baju merah ditangkap anggota di belakang nih bingung. Yang baju merah yang mana? Jadi anggota di belakang tuh, yang mana nih baju merah mau ditangkap? Kita di belakang tuh. Jadi yang baju merah itu ibu jangan lempar lagi. Pas lempar baru nampak sama anggota baru ditangkap. Itu waktu arahan pertama tuh yang baju merah tangkap, yang baju merah mana nih kata anggota nih. Bingung waktu itu Pak. Jadi kita itu sebagai komandan ya di lapangan itu ya kita harus istilahnya harus berani ngambil kebijakan Iya. dengan waktu yang singkat dan tepat gitu kan gitu. Ya saya untuk menyampaikan itu untuk isboraya supaya ke masyarakat itu jangan terlalu ini. Terlalu Brutal, reaktif kan? lah. Ya, Contoh itu. Anggota bingung ini mana yang mau ditangkap nih? Ditangkap semua yang mana nih? Sebenarnya kan kita kasih himbauan kan. Itu tekniknya Pak ya? Ya kita kasih himbauan duluan. Ya itu. Nah ini Jangan melakukan di itu. penghujung Masa masa jabatan. kepemimpinan ada hal yang ini soal bunuh diri Bang. Iya nih. Itu jembatan Barelang itu loh. Aduh, udah berapa kali itu. Yang Rempang itu belum selesai tadi. Ah, Karena lanjutannya kan ada lagi di Dari Batam. atau Ya. dari Batam. Itu yang kedua kan. Itu. kedua. Itu udah saya lakukan lagi. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, apa yang saya lakukan itu udah saya terapkan lagi ya waktu
mau penanganan di unjuk rasa itu. Penanganan unjuk rasa itu dari anggota udah saya sampaikan jangan ada bawa senjata tajam dan sebagainya, saya lucuti kan semuanya, saya cek satu persatu, ya kan. Dan waktu itu memang ada anggota kita yang di viral itu ya, dia kena tumpuk batu lah, dia Joker. Ya. Karena waktu itu saya ada perintah ya kan, saya tidak boleh berikan untuk melakukan tindakan represif seperti penembakan gas air mata. Untuk depankan keluhan ya kan, untuk melakukan himbauan. Itu kasihan kali polisi banyak Iya. itu. Tapi alhamdulillah itu ada hikmahnya lah semuanya itu kan. Jadi dengan adanya perintah seperti itu ya kan, saya udah antisipasi dulu. Oh ya ini kalau kita nanti bertahan, kita persuasif pasti kalau seandainya situasi chaos atau rusuh, ya udah kita bertahan, kita harus ada senjata balik kan gitu. Udah kita antisipasi. Itu saya perintahkan Humas itu bawa pakai baju preman, ya kan. Kamera-kamera di PP Batam itu saya cek harus aktif semua. On semua ya. On semua. Itu kan. Jadi saya intel itu saya suruh pegangi kamera-kamera itu. Gitu loh. Syuting dia. Dia bisa menyusup ke Masyarakat ya. Iya, yang Pakai tanja polisi itu kan. Iya. Dan betul ternyata rusuh kan? Rusuh kejadian jam-jam 11 itu ya, 10 gitu ya. Jadi saya waktu itu apa yang disampaikan pimpinan udah saya lakukan. Itu udah saya lakukan. Saya nggak menembak gas mata kan sampai anggota saya gitu ya kan, Mbak Tilimbari gitu. Terus saya depankan puluhan kan, saya berikan himbauan, sholawat, itu saya suruh sholawat, ya sabar gitu kan. Itu sebelum luhur masih aman-aman lah kondisian. Setelah luhur itu nggak tahu setan lewat atau gimana ya kan. Ternyata jadi rusuh kan gitu. Sampai kemarin Dirpam PP Batam Pak Badrus itu robek itu terkenanya di depan saya itu, di sebelah saya langsung ya kena batu itu. Kena rahangnya terus kena kepalanya 2 kali itu, kasihan udah orang tua kan. Darahnya itu langsung saya tarik itu belakang. Gitu kan. Dan masih waktu itu ngimbau Pak Badrus di situ. Pak Badrus ngimbonya nggak ada yang melindungi tameng ya kan. Sabar. Ayo gini dikira Pak Badrus mungkin waktu itu kebal batu kan. Ternyata kena batu sakit juga ya. Bocor juga ya. Nah, akhirnya berapa jahitan itu kan dibawa rumah sakit. Alhamdulillah udah sehat lah. Ada berapa terus saya lihat waktu itu anggota saya kok jepit gitu kok banyak yang lempar. Wah ini lama-lama kalau nggak saya turunkan brimob ya kan. Tembak gas air mata, wah bisa babak belur ini kan. Bisa ada korban. Ya sangat terpaksa. Nah, saya turunkan brimob akhirnya saya pakai gas air mata. Alhamdulillah bubar kan. Bubar kan. Itu langkah terakhir kemarin. Fasilitas kan pecah-pecah juga waktu itu, Bang. Itu saya udah sabar, saya nahan diri itu. BP Batam hancur Saya menahan diri, saya nggak tembakan gas air mata ya sesuai arahan tadi. Ya udah saya lakukan. Tapi saya lihat, lama-lama ini wah hancur ini kan gitu. Ya perlu diingat bahwa gas air mata itu nggak mematikan. Jadi kayak kejadian di Kanjuruhan itu yang ditakuti kemarin kan banyak meninggal itu bukan karena gas air mata. Karena kan ketumpungnya itu. Karena di sana saya lihat tuh dari panitia tuh nggak siap untuk melaksanakan pagelaran sepak bola itu. Siapnya apa? Mereka mungkin belum antisipasi atau latihan kalau seandainya ada keributan. Oh ya, SOP-nya apa sih? Evakuasinya gimana? Di situ kan pintu yang dibuka cuma satu. Ya kan? Padahal ribuan kan di dalam. Mereka panik. Panik, desak-desakan, nanti keinjek-injek lah. Meninggalnya karena keinjek-injek itu. Saya mending kena gas mata daripada kena batu. Ya, kebalikan. Ya. Gas mata main pedes aja. Habis itu udah nanti cuci kan? Kalau dicuci kan pas ketika itu tambah pedes kan. Cuma kalau dibiarin aja kenangin nanti hilang sendiri. Itu tekniknya ya? Iya, tapi kalau kita kena batu, lukanya itu kan bisa sembuh-sembuh. Seminggu ya. Iya kalau masih luka. Kalau ada yang pecah ini, retak ini kita. Ya makanya mending saya kena gas mata daripada kena lempar batu. Gas mata nggak mematikan. Itu sudah memang untuk pemburuan massa emang sudah desainnya sudah seperti itu ya. Dari apa istilahnya PBB sudah ujinya udah seperti itu, udah uji ini gitu loh. Memang pedas gitu loh. Kalau masih bertahan itu hebat orang itu. Kalau kena gas mata dia masih bertahan di situ. Berarti hebat lah. Hebat ya. Memang pedas banget. Cuma nggak mematikan. Gitu. Tapi nggak bisa bikin buta gitu Pak? Nggak bisa. Memang pedih kali itu memang gas mata. Iya pedas.
Ya sama-sama lah kita merasakan termasuk baranda nyontek banyak kena juga kayak semata ya kita sama-sama biar tahu rasanya ya. Itu saling berbagi air gitu. Airnya dikit aja nih bro, Oh, iya. siramin bro. Kalau kena batu kan masih itu. Iya memang Oh. luar Tapi biasa. hikmahnya kemarin ya kan kejadian kemarin tuh akhirnya apa masyarakat kan banyak simpati ke kita kan. Iya, iya. Terus yang kedua itu apa kemarin ada berapa tersangka ya yang kita amankan kita RJ-kan ya. kita Ya, RJ-kan. sudah kondusif lah gitu, Iya. semua kan. Sekarang Ada yang udah vonis keluar yang semua. sudah selesai vonis kan. Ya, udah ada hukumannya selesai vonis. dijalani. Kan. Vonisnya pun Artinya apa mereka salah kan? ya. Karena ada beberapa orang tersangka itu yang istilahnya yang menyangkal. Wah, saya nggak ngapa-ngapain kok. Nah, saya udah antisipasi. Ini lo videomu, Iya. ya kan? Jadi saya udah senjata saya udah siap kan gitu. Oh, ya. Jadi dari 50 orang yang saya amankan, 45 waktu itu yang bisa tamu tersangka, 5 yang Lepas. ya terbukti. Nggak terbukti. Ya berarti kan sebagian besar udah berhasil. Dia waktu di pengadilan saya pas pemeriksaan itu saya nggak ngomong waktu itu saya di sana kok. Ini lo videomu ada nih. Nggak bisa ngomong apa-apa dia. Dosanya udah tercatat di kamera. Di kamera. Itu yang dikerahkan berapa? Berapa anggota waktu untuk mengambil Ya, beberapa? ada intel, ada CCTV yang ada. Malah ada yang nyerahkan diri sendiri loh. Setelah videonya viral kan, aduh ketakut aku. Nyerahkan diri ke polisi dia kan. Kita sebutin mau di mana? Yang di Bintan. Di Bintan, Di ya? Bintan ya. Iya. Nyerahkan diri ke Bintan ya. Jadi Yang kita harus gini. punya strategi ya. Bolehlah dia, terserah dia mau berbuat apa, ya kan. Tapi kalau tercatat lah dari kamera nggak bisa selak kok. Kan? Iya. Kan zamannya modern. Iya. Itu Iya. kan bener loh. Apa keputusan yang oke loh. Artinya waktu tidak boleh pakai gas air mata. Kan SOP-nya kan mesti kan gas air mata dulu kan dalam kondisi normal. Iya. Kalau yang rusuh, kemarin kan ya. itu berarti Terakhir saya itu ya. Sangat terpaksa sangat saya terpaksa, melakukan. Iya. Karena kalau nggak saya itu, bisa. Semakin chaos. Iya. Itu anggota udah saya hancur-hancur mungkin- kok. BP Batu udah Anggota hancur. saya mungkin ada korban ya kan, termasuk BP, kantor BP mu tambah hancur lagi. Hotel Santika kan pecah juga tuh. Ya ada kacanya pecah. Ya boleh lah masyarakat silakan kalau mau unjuk rasa tapi yang tertib kan. Iya. Jangan merusak anarkis seperti itu namanya udah melanggar, udah pidana itu melanggar. Sempat Melawan nego. aparat ya kan, itu udah pelanggaran udah masuk pidana. Itu negonya maju mundur loh. Datang itu Bapak sama Kasat Intel misalnya ke depan kan ngomong mundur lagi orang. Iya. Mundur lagi. Balik lagi. Akhirnya bu gitu. Terakhirnya lah udah maghrib ya kan. Kan unjuk rasa batas sampai maghrib aja. Kasih tau baik-baik gak bisa ya udah maaf ya saya gas kan gitu. malam selain tidak boleh makin apa ya? Potensi rusuh Iya, besar, bahaya, berbahaya, rawan. Takutnya ya itulah ada orang yang nggak tahu apa-apa ya Iya. takut terkena imbasnya Iya. kan. Pengguna jalan itu termasuk warung-warung untuk Iya, beli, nanti dijarah gitu ya. Kita antisipasi itu aja Iya, kan. penjarahan kan. Iya, iya, iya. Yang toko-toko yang dia nggak tahu apa-apa dijarah, saya nggak tahu jawaban gitu. Kita Iyalah. antisipasi itu aja. Kemarin udah saya jaga masing-masing. Udah saya antisipasi. Sebelum maghrib, sebelum gelap selesai. Ya. Alhamdulillah semua ini kan. terlewati. Nah, itu tadi Pak. Yang Bang Agus penasaran nih banyak orang bunuh diri. Gimana ceritanya? Nah itu. Jadi saya nggak tahu lah pikirannya orang bunuh diri itu gimana. Padahal hidupnya nikmat kan. Iya. Mana dalam surat Ar-Rahman ayat 5 ya Was, ini berat nih. disampaikan. Ini Maka birabbikum matu kasiban. Maka nikmat Tuhan yang mana kudustakan. Iya. Siap. Nikmat Tuhan itu banyak ya kan. Yang dianugerahkan ke kita itu. Kenapa nggak bisa nikmati gitu? Lah, iya itu. Iya kan? Iya. Kok harus bunuh diri kan? Terus bunuh dirinya itu ngerepotin orang lagi kan gitu. Iya. Hah? Coba kalau mati nggak ngerepotin orang gitu. Iya. kan? Bunuh diri itu dosa besar ya. Betul, yang betul. diampuni oleh Tuhan. Tuhan. Allah SWT. Ini tambah repotin lagi. Gitu. Hidup itu, setiap permasalahan itu pasti ada pemecahannya. Ada Nggak solusinya. mungkin lah. Misalnya permasalahan itu dalam hidup itu nggak ada pemecahannya. Bunuh diri gara-gara putus cinta. Oh iya. Cetek kali. Cetek kali. Ya. Emang perempuan satu aja ya. Itulah. Emang cowok apaan kita nggak? Bunuh diri. Waduh dia. Waduh. Iya lah. Itu dia. Nanti kita bunuh diri gara-gara dia ya kan? Iya kan? Dia ternyata selingkuh sama orang lain. Kita yang bodoh ya. Dan dia pun senang ya mati kau kan tadi ya kan. Itu. Kita mati-matian cinta sama dia kan gini-gini kan. Terus
Akhirnya kita ditinggalin dia kan. Kita bunuh diri. Ngapain dia kan? Iya. Bodoh kali dia. Hah? Udah Nyusahin bunuh lagi diri, ya? Nyusahin orang lah ya. Ngapain harus terjun dari jembatan Barelang itu? Akhirnya kita mayatnya kan akhirnya hanyut ke laut, kita kan nyari ya. Jadi kemarin Walaupun itu tugas kita ya kan, tapi kan ribet jadinya ya, Pak ya. itu ya kemarin ada Kapolsek Gunung laporan ke saya Ya. bunuh diri kan ada kejadian bunuh diri terjadi di jembatan 1 Barelang. Carilah 3 hari baru dapat. Iya. Pas dapat itu ada laporan bunuh diri jatuh lagi. Nyari lagi. Ini udah anggota kita udah capek-capek nyari ya kan, baru ketemu ini muncul ada lagi ya? baru lagi. Itu nggak mati kan? Nggak mati kan gitu ya? Hah? Yang terakhir itu nggak mati kan? Yang terakhir enggak. Enggak, Yang terakhir iya. enggak. Yang terakhir enggak. Ya, nggak mati malu lah ya kan. Iya kalau dia sehat. Kalau dia yang patah-patah gimana? Iya, Hah? Malah sengsara kan hidupnya kan? Atau kakinya patah ya kan? Tangannya patah, nggak bisa jalan. Itu yang cewek-cewek yang tadi, bener keputusanku nggak terima kamu tuh bener, mesti kan gitu kan. Cetek sekali Cetek pemikirannya. kali, Nah, iya. Kayak lagunya Roma lah. Apa Ada tuh? Perempuan emang kamu sadar. Wanita ya. Kita bukan kau sadar. Wanita banyak di dunia itu wanita sih lebih banyak daripada laki-laki. Iya. Kan? Iya loh, paling penduduk Indonesia ini banyak kan wanita. Iya kan? Adalah itu apa namanya laki-laki itu istilahnya. Tapi biasanya kalau nggak itu ekonomi yang susulnya paling baik. Atau enggak? Kemarin ada yang putus cinta, Ya, karena putus cinta, asmara, ya kan? asmara. Ada yang nggak tahu ekonomi alasan apa. Saya cek di infonya itu kan. Iya, iya. Kalau kita nggak bisa interogasi dia karena udah mati. Udah mati. ya kan? Gimana mau bangunin dia? Gimana mau bangunin dia? Nah, makanya itu. Nah, rata-rata itu. Makanya sangat disayangkan gitu loh. Iya. Nah, kita sudah menurunkan apa istilahnya dengan kerjasama dengan itu untuk apa melakukan apa psikologi itu ya, Iya, iya. psikologi turun ke apa kecamatan ya untuk berikan himbauan ya kepada warga masyarakat terutama saya perintahkan para kapolsek ya untuk jemaah curhat ya Kamtibmas itu menyampaikan kepada masyarakat termasuk saya kemarin juga turun ya kan untuk ya jangan mudah putus asa lah kita Ya. seperti lagunya The Massive itu kan Lagu lagi nih. Lagu jangan lagi. menyerah kan gitu. Jangan menyerah. Bagus itu. Jangan menyerah gitu ya. Itu makanya dia Ini sebenarnya Kapolres atau penyanyi sebenarnya? Penyanyi. itulah jadi seorang pimpinan atau kapolres harus bisa nyanyi. Bisa Bahaya kalau enggak. Iya, iya, Kamu iya. nunggu undangan aja nih nyanyi. Jadi gini, contohnya kemarin May Day itu. Oke. Buruh itu Betul, kan. betul. Nah, Diengku Putri itu. Kan kita hibur kemarin dengan saya nyanyi lagu Jamrut kan, selamat Ya. ulang tahun itu. Kalau saya nggak bisa nyanyi gimana? Malah rusuh lagi dong. Jadi Iya, 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 iya. Untuk pula suara Kapolres bagus kan. Kalau nggak kena teriakin lagi tuh. kan itu harus latihan dulu mas, nggak bisa ujuk-ujuk itu. Oh, iya, istilahnya bagus suaranya, bisa kita menguasai nadanya. Olah vokal tuh gitu. Iya. Harus sering latihan. Sering latihan. Jadi, Kalau gitu. latihan gak ngacak-ngacak gitu. Jadi itulah saya himbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Batam ya dalam hal ini dalam menjalani hidup jangan mudah menyerah. Ya. Gitu. Setiap permasalahan pasti ada Solusinya. Ingat ya, bunuh diri itu dosa besar. Dosa yang tidak diampuni Diampuni. oleh Allah. Dan apa janji Tuhan akan masuk neraka, jahanam kan gitu. Iya. Gitu. Kekal Kita selamanya. memberikan, ya dosa-dosa inilah bisa diampuni kan. Ya semua orang pasti punya dosa, semua orang pasti punya aib kan. Ya gimana kita harus berbuat baik sama semua orang. Jangan sombong, jangan sok-sokan, jangan arogan. Arogan. ya kan? Insya Allah aib kita akan ditutupi oleh Tuhan. Prinsip kita itu. Luar biasa sekali Bapak Kapolres. Nah, selama menjabat di Polresta Barelang, Pak Kapolres ini pernah dapat penghargaan dari Jepang, Pak. Nangkep Oh. apa orang yang DPO itu. DPO Jepang. Jepang. Ya. Red News apa? Yang Red- penipuan itu. Blue Notice. Blue Notice. Jadi apa? Waktu itu masalah PMI ilegal ini Iya. kan atensi presiden ya Presiden, sama iya. Kapolri untuk ditindak kan. Jadi termasuk saya perintahkan kepada para Kapolsek, Kasat Polair waktu itu ya untuk menindak segala bentuk ya PMI ilegal yang ada di Kota Batam ini. Dan saya sampaikan kepada seluruh anggota ya jangan main-main ya dengan PMI, Ya. baik dengan main-main dengan AG-nya ataupun dengan yang memfasilitasi untuk pengiriman atau apalagi menerima sejumlah uang kan Iya. dari mereka.
Ya, kalau saya temukan, ya berarti saya tindak. Ya, saya proses dengan hukum di kepolisian kan. Ada kode etik kepolisian itu untuk anggota. Dan ada contohnya, ada berapa orang. Iya, memang ada. udah ditangkepin. Saya sendiri kan terima, masa anggota terima main-main. Gitu. Dan saat itu ya kan, Kasat Polair yang sekarang ini Pak Krisna ya, Iya. itu melakukan patroli, ada informasi bahwasanya ada kapal Pengiriman. yang mengangkat PMI. Hmm. Ternyata buronan dari Interpol itu, orang Jepang itu ada di kapal itu. Iya. Oh, Dia mau nyebrang ke Malaysia, Iya, gitu iya, loh. iya. Dengan jalur gelap ya lah, jalur gelap. Iya, Terus. pakai nama siapa samaran lah, ya kan. Padahal nama aslinya bukan itu. Terus dicek dokumennya nggak jelas ya kan. Kita serahkan ke imigrasi. Setelah di imigrasi dicek, ternyata Buron. atas nama ini buronan oleh pemerintah Jepang, kepolisian notice. Jepang, oleh Interpol. Udah berapa tahun? Tahun iya, udah, berpindah-pindah dia. ya hampir 5 tahun, 6 tahun lah ya kan, baru ditangkap di sini. Dan alhamdulillah kemarin ketangkap kan, akhirnya dijemput oleh kepolisian Jepang sana ke sini, ya kan. Dan kita mendapatkan apresiasi ya dari kepolisian maupun imigrasi sudah menyampaikan itu, yang melakukan penangkapan itu. Di dapat pengaruh dari kedutaan ya? Ya, kedutaan Jepang. Kedutaan Jepang. Dan selain itu kan ya kita banyak lah alhamdulillah ya kan, bisa memperoleh prestasi selama saya menjabat sebagai Kapolresta Barelang ini, baik di tingkat nasional, tadi internasional kan, Ya. nasional ya kan, di kepolisian banyak ya, bisa membawa Polresta Barelang ini menjadi kepolisian dalam hal yaitu pelayanan prima ya, selama 3 tahun berturut-turut. Terus pelayanan publik kan, yang baik, yang pelayanan prima tadi, termasuk dari Kompolnas juga gitu, kita masuk nominasi 10 besar ya, Polres-Polres seluruh desa yang terbaik lah dalam prima itu, termasuk penghargaan pengungkapan narkoba ya kan, PMI dari Gubernur, dari Pemko, dari Ketua DPRD, ya banyak lah itu yang saya pasang di dinding-dinding Polres itu, coba dibaca itu. Oh ya, nggak ini, banyak. Nah, alhamdulillah saya sudah berbuat yang terbaik, termasuk dalam bidang olahraga juga gitu ya kan. Kemarin Banyak juara. berprestasi ya kan, tenis ya kan. Tenis itu dulu sebelum saya datang ke Batam ini sebagai Kapolresta Batam ini banyak dipegang oleh Rio Buyo maupun Putri Ayu. Gitu. Tim itu langganan itu juara. Iya. Dan alhamdulillah setelah saya datang sini, saya ambil semua piala. Itu di ruangan saya penuh piala. Iya. Itu saya bina terus atlet-atlet kebetulan saya hobi tenis kan. Hobi tenis kebetulan saya bina atlet-atlet yang di Batam ini, ya semoga mereka baik junior maupun yang masih remaja kan, semoga mereka nanti bisa berkiprah lah di tingkat nasional ya kan, untuk mewakili kota Batam untuk berprestasi. Betul. Termasuk Pak Bola kemarin juga gitu kan, terakhir saya puas lah ya kan, bisa merebut Piala Bayangkara kemarin gitu, dengan masa-masa penghujung jabatan saya ini. Membuktikan juga. Sananta dikalahin sama Polres. Jadi Polda ngambil Sananta, saya nggak mau kalah, saya ngambil pemain dari Liga 1 juga ya, di Jawa kan gitu. Saya bilang ke Pak Kapolda waktu itu kan, Jenderal, Polresta Barelang bolehlah kalah sama tim mana aja, prinsip saya. Tapi jangan sampai saya kalah sama Polda ya. Jadi finalnya kebetulan sama Polda lagi. Final sama Polda. Puas lah. Jadi mainnya sama-sama bagus. karena masyarakat. Penalti nggak salah. Karena hanya dengan itu bisa ngalahkan Polda kan gitu kan. Ngalahkan Kapolda di situ kan, tidak kan? Kebetulan yang nyetak gol itu masing-masing pemain kunci itu gitu. Jadi Polda dulu waktu itu saya haji. Oh, masih di Mekah Iya, ya? saya dari babak pertama sampai semifinal saya ikut. Saya ikut main juga. Terus final saya nggak ikut. Tapi saya doakan dari tanah suci saya. Kekuatan doa. Saya sampaikan besok final lawan Polda, jangan ngalah. Gas terus yang sportif ya kan. Karena moto saya dalam olahraga itu kalah menang nggak biasa. Tapi harga diri yang utama. Tapi dengan tidak mengindahkan sportivitas aturan yang ada loh ya. Maksudnya gini, biasanya kan ada kan, saya main tenis juga gitu. Biasanya itu ada kita main dengan anggota kan, anggota ngalah.
biar komandannya senang ya kan. Ya. Istilahnya ada istilah asal bapak senang, Iya. asal komandan senang gitu kan. Iya. Saya malah nggak suka seperti itu, gitu loh. Wong kamu ini main serius, saya belum tentu ngalahin saya, padahal saya kalah gitu. Gitu. Oh, nyepelekan banget kan kayak Elegan banget ya. Kalau ada anggota seperti itu malah saya marahi, Mas. Ya. Tapi adalah komandan yang seperti itu maunya Iya, kan, ada. adalah 1-2 adalah. Tapi saya nggak suka seperti itu. Karena apa? Kalau mainnya seperti itu, anggotanya seperti itu, nanti skill kita tuh nggak meningkat, Nggak gitu loh. meningkat, Iya, iya. permainan nggak seru. Betul. Kayak pertandingan juga gitu. Kalau saya ngalah Pak Kapolda untung aja. Ya jangan, nggak ada kalah, harus ini lah. Nggak seru lah. Jadi nggak usah ada turnamen. Udah. Benar tujuannya menang ini. Dilaporin saya monitor kan. Iya. Sama saya itu waktu saya haji itu. Wah ketinggalan 1-0 ya. Oh, anak apa sini? Hah? Anak nonton. ya. Sama Waka kan. Iya, sama Waka. Udah tenang aja. Insya Allah lah jadi bisa nyamain itu. Bapak doa nih di Mekah nih gitu Doa ya. di Mekah. Bener. Menang ini 1-1 kan. Mati ya. Iya. Oh doa saya makan kenceng lagi. Ya Allah gitu. Doa sama kenceng lagi. Hah? Gitu. Ya, Alhamdulillah. Aduh, Bapak Kapolda, terima kasih, Pak. Di ruangan saya itu banyak piala mas. Iya. Olahraga itu. Alhamdulillah. Ya. Keren. Dalam apa internal juga di kepolisian di kantor saya lah. Ya alhamdulillah saya selama menjabat 2 tahun 6 bulan ini saya nggak cuma misalnya ngisep atau cari rezeki aja di Polres. Isem. Dan saya misalnya meninggalkan fasilitas, prestasi. ya kan yang ada di Polresta Barelang yang bermanfaat untuk anggota ya kan. Ya. Lapangan Yang tenis. pertama rusun ya. Oh, rusun ya, Yang rusun ya, kemarin rusun ya. di peletahan batu pertama ini. Ya. Tahun ini udah dibangun nih, Iya. ya kan saya terima dalam bentuk hibah bangunan, ya. Bangunan ya, Bukan itu udah bukan jadi. uang kan, jadi saya dalam bentuk bangunan, itu hibah dari Pemkot Batam, karena kita istilahnya udah komunikasi yang baik selama inilah dengan Iya. Pemkot kan, alhamdulillah saya dapat hibah dari Pemkot Batam untuk rusun, yaitu ada 38 pintu ya, untuk perumahan anggota, karena banyak anggota Polresta Barelang yang banyak tinggal di luar. Karena rumahnya kurang, itu ditutamakan nanti untuk yang keluarga kan. Ya. Itu sekarang dibangun nanti akhir tahun ini udah selesai lah insya Allah. Ya kan. Termasuk perumahan apa Dinas Wakapolres udah rusak hancur itu di mana? Di Bukit Senyum itu, ya kan. Ini udah mulai dibangun juga hibah dari Pemko. Ya kan. Terus yang ketiga saya bikin lapangan tenis indoor ya. Di Polresta itu ya masyarakat yang hobi tenis ya kan nggak cuma anggota ya silakan main di Polresta nggak apa-apa, Terbuka itu umum tuh ya. terbuka untuk umum, lapangannya bagus itu, mungkin saya lihat itu terbagus di Kota Batam lah. Makanya saya bikin fleksi kan gitu, saya bikin indoor di situ. Jadi saya Kapolresta di sini itu bukan untuk anggota ya Polresta, tapi silakan Untuk warga Batam. masyarakat Batam yang hobi tenis, yang pengen main tenis boleh main ke sana. Dekatnya situ saya bikin tempat sauna, Wah, kan gitu, sama jacuzzi air dingin itu. Ya. Jadi habis kalau habis tenis. main ya kan, silakan berendam di situ sauna, seger malah seger gitu. Jadi kalau cedera itu jangan dipijet, ya kan, habis main itu jangan dipijet, malah bagus direndam air dingin, Air dingin. dia recovery. Kayak Ronaldo itu kan main bola kan, habis main bola dia pasti berendam air dingin kan? Air dingin, betul. Iya, nggak Kembalikan atau itu. enggak. Dia recovery terus ada sauna. Jadi sekali lagi bagi masyarakat Kota Batam yang hobi sauna, ya kan, silakan datang, gratis, ya, gratis. Serius, Pak? Iya serius, itu enggak untuk masyarakat. Kapan? Celana, ya kan, dado, Bawa sabun sendiri, ya kan? udah saya siapkan. Oh, udah siapkan? Oh iya udah ada di situ. Jadi kalau yang mau ngirit sabun di rumah, ya, ya itu untuk bukan untuk auto masyarakat juga. Atasnya saya bikin tempat nge-gym. Ya, kalau yang hobi angkat-angkat besi ya kan, kalau di luar bayar ya silakan, di sana gratis. Oh. Treadmill ya kan. Iya. Ya 2 tingkat itu. Itu Tapi hibah nanti dari- kalau setelah abang nggak jabat di situ, lain lagi kebijakannya. Enggak juga. ya insya Allah enggak lah. Enggak Iya, apa-apa. diturunkan lah ya. Mudah-mudahan Iya. Kapolres yang baru nanti ya kan, itu apa? Sejalan dengan itu Istilahnya kebijakan. welcome lah Ya. masyarakat kan gitu. Pasti. Kan udah saya berikan fasilitas, tinggal
ngaminin aja masa susah. Iya kan? Iya. Yang susah itu bangun itu. Yang merencanakan itu ya kan. Ini bangunan udah jadi ya kan? Iya. Yang ngaminin masa susah. Ya alhamdulillah ada. Kalau kita baik kan pasti ada rekanan-rekanan itu bisa bantu kan. Itu dana hibah dari masyarakat dari rekanan kita. Oh. Rusun juga selesai akhir tahun. Tahun ini ya. Tahun ini insya Allah. Gitu. Itu kontraktornya harus cepat tuh, kalau nggak diperiksa. Saya dulu patokan itu kenapa bikin itu. Kalau saya kan seneng sauna kan. Kalau habis olahraga itu sauna itu seger badan. Iya. Gitu kan. Pantas Karena glowing. ini perawatan bro. Enggak. Lupis dong Jadi apa? Saya dulu peristiwa ini, saya senang sauna kan, jadi habis olahraga seger sauna. Iya. Karena toksin dalam diri kita itu keluar melalui air seni kan, ketika kita pipis itu. Kedua BAB, ketiga keluar keringat kan, olahraga. Apalagi kita habis olahraga sauna kan keluar keringat tuh, banyak toksin kita keluar. Nah, saya Kapolres kan, saya ada jabatan. Kalau saya saunanya di tempat-tempat pijet di luar sana, kesannya gimana kan gitu kan. Nanti saya ketemu Mas Eko, Bapak di Mas sini gitu. Agus ya kan di situ, wah pikirannya negatif kan, konotasinya. Kapolres ternyata tim pijet juga ya. Padahal kita cuma pakai sauna aja di situ kan. Paling begini. Hobinya kok sama ya? Padahal kita pakai fasilitas aja kan. Ternyata sama hobinya. Nah, itu nama baik itu, uang itu bisa dicari. Bisa dicari betul. Barang bisa dicari. Nama baik itu yang nggak bisa dibeli kan. Iya. Oke. Terima kasih Pak Kapolres. Seru Terima sekali kasih. obrolan pada hari ini. Sharing-sharingnya. Terima kasih Pak ya sudah mengamankan Sama-sama. Batam selama 2 tahun Iya. 6 bulan ya. Tapi ada pernyataan begini Bang. Kalau sudah merasakan air Batam itu akan kembali. Oh, amin ya. 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 Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa ya kan berikan kita kesehatan, panjang umur, karya yang bagus. Ya suatu saat ya saya pengen balik lagi ke sini. Mungkin dalam kesempatan Dan jabatan yang berbeda itu kan gitu kan. contohnya ya ini kan Wakapolda kan. Iya. Ya. Dulu kan Pak Asep ini Pak kan Asep. Kapolresta Pariaman Pariaman, sini. betul. Gitu. Setelah beberapa tahun balik sini dari Wakapolda. Iya. Kan gitu. Pak Kapolda jadi Wakapolda, balik ke sini jadi Kapolda. Jadi Amin. Kapolda. Gitu, ya. Doanya lah kita saya mendoakan. Yang penting sehat dan apa tadi panjang umur. Panjang. Amin. Semoga kita semua sehat, ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Iya. Kan gitu kan Pak. Ya. Amin. Terima kasih Pak Kapolres Tabarelang. Terima kasih. Semoga di tempat yang baru nanti semakin Makin sukses, lancar. semakin Makin dipercepat untuk sekolahnya. Ya, amin. Balik ke sini jenderal, Amin. ya kan? Ya itu karena mutasi itu apa? Masa itu ada orangnya. Iya. Orang ada Ada masanya. masanya. Iya kan? Jabatan itu bukan amanah. Jabatan itu warisan. Setiap perjumpaan ada Perpisahan. perpisahan. Iya. Itu harus dilakukan. Kalau saya bertahan di sini terus, saya nggak bisa naik-naik Naik, gitu. betul. Karir saya. Iya. Memang harus pindah. Udah lama juga kan? Dan mencatatkan rekor saya di Kapolres Tabarelang paling lama saya. Paling lama ya. Ini lama ya. Ya alhamdulillah. Pimpinan Polri ya kan Tuhan menjadikan saya untuk menjabat di sini sangat luar biasa lah. Iya, saya kira setelah pilkada loh. Nah, Saya kira setelah sebelum aja lah. sebelum ada. Pak Kapolres terakhir Pak Kapolres kepada para penonton Tribun apa yang mau disampaikan? Ya. Pak Kapolres? Baik, ya, kepada seluruh masyarakat Kota Batam, saya di Kapolres Tabarelang, saya mohon diri ya, kepada masyarakat Kota Batam karena sebentar lagi ya saya akan mutasi ya di penghujung jabatan saya ini sebagai Kapolres Tabarelang, yaitu sebagai Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah. Saya mohon doa restunya kepada masyarakat Kota Batam semuanya sehingga saya bisa melaksanakan tugas di sana dengan baik. Semoga kita bertemu di lain kesempatan nanti dan saya berpesan terus kita jaga Kota Batam ini yang aman dan kondusif. Dan saya sekali lagi menyampaikan atau berpesan teruslah jangan bosan-bosan kita untuk berbuat baik kepada semua orang. Karena kebaikan itu akan menjadi atau bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Jadi, kebaikan itu menjadi investasi kehidupan kita. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kapolres, terima kasih teman-teman yang sudah Menyediakan waktu kopi untuk dan menonton. teh. Ya, Menyediakan- Nadia terima kasih teman-teman Nadia. semua. Kopinya enak. Kopinya enak, tehnya enak. Nadia yang Oh, iya. bikin. Tehnya Pak Kapolres, terima kasih banyak Pak Iya. Kapolres ya. Semoga sukses terus dimanapun berada. Kita pun akan mendoakan semua kita ketemu lagi di Ya, waktu Amin. Akhir kata teman-teman, kami bertiga undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses terus Pak ya. Sukses Bang.
eh,